Kapan panggil Afan di pagi-pagi ambiar? Afan itu manajernya itu Riwe. Manajernya Afan itu. Masa Afan minta harganya kayak harganya Bunda Lesti? Lah ya opo? Wong Devi aja udah bolak-balik di pagi-pagi ambiar. Harusnya itu ya, paling enggak yang lihat aku gitu loh. Aku kan di pagi-pagi ambiar, itu kan acaranya aku. Segala, gini guys, aku kasih tahu ya guys, sama kalian ya. Orang itu nomor satu itu adalah persahabatan. Nggak semua pertemanan, persahabatan itu yang dilihat materi. Jadi orang tuh bisa langgeng menjadi artis, pertemanan, pergaulan itu bukan materi. Tapi adalah bagaimana kita bisa ikhlas melihat orang itu bukan dari sisi materi aja. Memang sih Trans TV bukan punya aku, tapi itu kan programnya aku. Harusnya manajernya Afan itu ya. Jadi buat kalian para penggemarnya Devan, aku kasih tahu. Kan kalau Devi kan bolak-balik itu di pagi-pagi ambiar. Karena Devi itu melihat aku. Harusnya manajernya itu melihat aku gitu loh. Itu yang bener. Masa Afan, sekelas Afan kan sama kayak Devi. Masuk harganya minta kayak Bunda Lesti. Lu nang otaknya nang di. Kan berarti tandanya nggak melihat. Afan nggak diundang di pagi-pagi ambiar nih. Pagi-pagi ambiar udah berkali-kali ngundang Afan. Permasalahannya cuma satu, budgetnya tidak deal. Ya, ketika jadwalnya cocok, sudah aku infokan ke pagi-pagi ambiar, tapi boleh dicek ke pagi-pagi ambiar kalau budgetnya tidak deal. Jadi bukannya saya repot nggak mau ngasih jadwal ya. Independen, kenapa Afan bayarannya mau nyamain kayak Lesti kalau mau diundang ke pagi-pagi ambiar? Ini dari tadi udah banyak yang nanya ya. Nah, ini aku kasih satu permohonan supaya kalian lakukan, jangan sampai ini akhirnya menjadi fitnahan. Aku cuma minta satu, mana buktinya? Karena kalau tidak ada buktinya, jatuhnya adalah fitnah. Dan aku tidak mau difitnah gitu. Kalau misalnya aku rada-rada kesel ya kesel, tapi buat aku tinggal tunjukin aja buktinya. Mana buktinya yang menyatakan saya meminta angka di angkanya Lesti Kejora untuk seorang Afan. Dewi Persik akhirnya angkat bicara soal warganet yang ramai mempertanyakan alasan Afan DA5 tak diundang ke pagi-pagi ambiar. Dewi menjelaskan bahwa pihak manajemen Afan dinilai cukup riweh. Selain itu, honor manggung Afan disebut cukup tinggi, bahkan setara dengan honor Bunda Lesti, sehingga menjadi pertimbangan tersendiri dan memicu perbincangan di kalangan warganet. Menurut gua ya, biarpun Robby lebih dewasa ketimbang anak-anak DA7 yang lainnya, tapi Robby nggak kalah ganteng, nggak kalah berkarisma. Gua lihat, ini menurut gua loh, terserah menurut kalian. Ini versi gua. Kalau menurut gua, Robby itu emang cakep juga, nggak kalah sama anak-anak yang lain yang masih di bawah umurnya Robby. Biarpun Robby dibilang dewasa lah, tua lah, tapi menurut gua aura bintangnya itu terlihat banget, nggak kalah sama mereka yang muda-muda. Boleh kalian itu menjunjung idola kalian itu setinggi mungkin, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Wah, siap. Boleh kalian junjung idola kalian setinggi mungkin, tapi jangan menjatuhkan orang lain itu. Tahu nggak sih kalian kalau sekarang ini ada idola baru di dunia hiburan? Emang sih ya kemunculannya baru ya sekitar 1 mingguan. Tapi itu pasangan sudah meledak viral di mana-mana. Dia adalah pasangan adiknya Lesti Kejora dengan Tasya DA7. Tuh kan, kalian belum tahu kan siapa adik Lesti Kejora yang dimaksud? Yaitu adalah Redi, adik bungsunya Lesti Kejora, yang konon katanya menjalin hubungan, entah itu pertemanan atau benar pacaran, sama Tasya DA7. Dan akibatnya fansnya banyak banget. Bahkan disebut-sebut netizen itu pasangan bakal menjadi nextnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Walah. Bahaya tuh.
guys, ya mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait April DA7, ada Valen ya tadi sudah memberikan klarifikasi terkait buat kalian selalu membanding-bandingkan si A, si B, si C gitu guys ya. Nah ini ada beberapa info yang harus kita lihat. Tak banyak pamer, tarif endorse ya April dibongkar brand raksasa. Waduh, kira-kira nilainya guys katanya gila, bikin melongo. Waduh, melongonya seperti apa guys? Yuk kita lihat seperti apa barang-barang guys. Gila, melongo katanya guys ya. Emang sebesar apa sih tarif endorse guys? Yuk kita lihat bareng-bareng. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Nih kita lihat bareng-bareng guys, kita reaction ya. 23. Kabar ini benar-benar bikin publik tak bisa berkata-kata. Tak banyak pamer, tarif endorse April Cirebon dibongkar brand raksasa, publik sampai melongo. Dia jarang pamer, jarang flexing, hidupnya terlihat sederhana. Tapi siapa sangka, saat brand raksasa akhirnya buka suara, tarif endorse April Cirebon justru bikin publik melongo. Waduh. Bukan main, bukan receh, dan jauh dari yang selama ini dibayangkan netizen. Cirebon setelah perjuangan panjang di DA7. Dari audisi sampai top 3, April asal desa Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Dari pengamen jalanan dan TikTok sejak SD, jadi finalis nasional. Juara 3 resmi setelah VG terendah di top 3. Tapi prestasinya luar biasa. Vokal stabil, artikulasi jelas, penghayatan mendalam. Konvoi dari tol Palikanci lewat Jalan Siliwangi, Jalan RA Kartini, alun-alun Kejaksan. Warga memadati setiap titik. Ribuan dari Cirebon Timur, Plumbon, Lemah Habang, Pabedilan, bahkan luar kabupaten, datang berombongan. Mobil April Alphard diiringi kendaraan penggemar. Sorak nama April bergema sepanjang jalan. Euforia meledak parah. Jalan loh bener jadi lautan manusia. Macet total 2 km. Warga rela berdesakan, datang sejak pagi meski April baru tiba siang. Banyak yang bilang, biasanya cuma lihat di TV, sekarang bisa salaman langsung. Ayah gendong anak menerobos kerumunan demi jabat tangan April. Waduh guys ya. Gak ada ceritanya kalau Mila, hanya April lah yang mendunia. Wow, banyak sekali yang tidak setuju kalau Mila ini dinobatkan sebagai Dipa Dangdut Indonesia. Jadi gimana nih? Ya sudah, pendukungnya April, gas, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Bisa nggak mengungguli ya virtual gift dari Mila? Dan ini no setting-setting, no gimmick-gimmick. Disaksikan semuanya ya. Satu Indonesia, gas ya, jam 3:30 sebentar lagi kita akan mengadakan live besar-besaran. Pendukungnya April rapatkan barisan. Kalau memang tidak mau April ini kalah virtual gift dengan Mila, pendukungnya Mila, gas, rapatkan barisan ya. Jam 3:30 ya, sebentar lagi kita akan live. Dan siapakah Dipa Dangdut 2026? Gas sore kali ini. Waduh. Independen. Bentar, ini ada manajer Avan DA7 klarifikasi soal bayarannya melebihi Bunda Lesti Kejora. Yang dikatakan Dewi Persik ternyata bohong. Belum ada bukti yang kuat katanya ya. Lihat komentar shock banget Robi 80. Terlalu tinggi nggak sih katanya gitu guys. Waduh. Kenapa Avan bayarannya mau nyamain kayak Lesti kalau mau diundang ke pagi-pagi ambiar? Ini dari tadi udah banyak yang nanya ya. Nah ini aku kasih satu permohonan supaya kalian lakukan. Jangan sampai ini akhirnya menjadi fitnahan. Aku cuma minta satu, mana buktinya? Karena kalau tidak ada buktinya, jatuhnya adalah fitnah. Dan aku tidak mau difitnah gitu. Kalau misalnya aku rada-rada kesel ya kesel, tapi buat aku tinggal tunjukin aja buktinya. Mana buktinya yang menyatakan saya meminta angka di angkanya Lesti Kejora untuk seorang Avan?
Wah, Maulida, jangan galak-galak, Bu. Saya nggak galak, dari tadi nggak galak. waduh guys ya. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang edit guys? Parah ini. Manusia apa? Ya Allah, ini siapa guys? Masa April ya manis sih dia ya. Walaupun diedit seperti ini bagus guys. Maksudnya kalau untuk jenis kulit ya, maksudnya kalau emang jenis kulit ya dalam maaf kalau kulit hitam maksudnya ya. Terlihat manis kok kalau dia walaupun dihitami seperti ini guys ya, menurut aku ya. Kok bisa ada orang seperti ini? Kadang-kadang serius loh, aku tuh betul-betul nggak habis pikir. Kok ada orang yang menghujat sampai berlebihan seperti ini? Ya kan? Kalau memang kita itu nggak suka sama seseorang, sudah nggak usah menghujat sampai berlebihan seperti ini. Bener ya, parah sih ini sih. Ini sampai disamain sama loh guys. Ini emang orang betul-betul udah kelewatan banget sih menurut saya. Ya. April itu cantik loh guys. Dia itu manis. Ya kan? Dia tuh kulitnya memang sawo matang. Tapi dia manis loh. Tapi memang ya, ini namanya emak-emak Facebook ya begini loh guys. Ya kan? Aku nggak bisa berkata-kata loh. Kok sampai berani gitu loh. Sampai berani gitu loh. Sedangkan ini adalah media sosial. Ya kan? Dia ngepost, ngehujat orang, ngata-ngatain orang di media sosial. Aku tahu sih tujuannya untuk apa. Untuk mencari keviralan kan. Tapi nggak begini juga caranya. Benar, Valen parah sih DA7 itu. muncul sebagai artis dangdut baru dengan kategori bayaran termahal di tahun 2026. Kabarnya, bayaran Valen untuk satu kali manggung bisa mencapai 200 juta rupiah hanya untuk nyanyi 2 lagu saja. Sungguh bayaran yang fantastis ya. Semoga rezekinya lancar terus ya, coy. Amin tuh guys ya. Wow, emang bener gitu harganya sampai 2 digit ya. 200 juta guys per 2 lagu, berarti satu lagu itu sekitar 100 juta. Wow. Harganya fantastik banget guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih terkait info-info dari mereka? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe channel Ukri Kevin ya. Dan aku nggak bisa nyebutin satu-satu ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe gitu guys. Supaya apa guys? Supaya kalian gak ketinggalan. Dan kita reaksi seperti biasa, kita reaksi bareng-bareng, gibah bareng-bareng gitu ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa gitu ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Sekian dulu infonya. See you guys.